Hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Deborah Ursepuni. Jemaat yang terkasih, kita akan segera memulai ibadah kita Minggu 26 April 2020. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian NKB 164 ayatnya yang pertama. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kita masuk dalam pengakuan dosa dalam bentuk lagu Dihapuskan Dosaku. Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Kita sambut berita anugerah dari PKJ 14 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Dalam kerajaan surga, di tengah-tengah ibadah minggu raya kami pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Berkati kami sekalian Tuhan, warga jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, sertai mereka dan juga kami yang bertugas Tuhan, berkati kami sehingga apa yang kami beritakan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyambut pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini terambil dari Matius pasal 14
ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bahwa kita semua berada dalam kebimbangan hidup. Ada berbagai persoalan, ada berbagai masalah yang menimpa hidup kita, yang mengakibatkan kita menjadi bimbang. Tetapi di antara berbagai masalah dan persoalan itu, dengan adanya virus corona ini, itulah yang paling menyebabkan kita menjadi bimbang akhir-akhir ini, Bapak Ibu yang terkasih. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita dengarkan atau biasa muncul di tengah-tengah percakapan kita sehari-hari ialah, sampai kapankah virus corona ini berakhir? Atau sampai kapankah badai ini akan berlalu? Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kebimbangan dan kecemasan ini, akibat merebaknya virus corona ini, banyak orang yang menderita. Kita bagaikan berada di dalam penjara, sementara kita berada di rumah kita sendiri. Dan yang sangat memprihatinkan ialah begitu banyaknya orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak memiliki lagi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Di mana-mana kita mendengar orang mengeluh, bahkan orang menjerit karena kesulitan mendapatkan nafkah atau mendapatkan makan pun dalam sehari susah. Kita tahu pemerintah sudah berupaya untuk membantu rakyat yang benar-benar sedang ditimpa kesusahan saat ini. Namun bantuan pemerintah itu belum dapat mengatasi penderitaan yang sedang dialami oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus dalam hidup, sepertinya kita sedang menghadapi hari-hari yang sangat gelap, dan kita tidak tahu bahwa kapan hari-hari gelap ini akan berakhir di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, agar kita tidak bimbang dan kita tidak cemas dalam menghadapi hari-hari kita yang nampaknya gelap ini, marilah kita melihat kembali bacaan kita tadi dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita tadi ini berisikan cerita tentang Yesus berada di atas air. Kita semua sudah sering mendengar cerita seperti ini, mulai dari kita masih sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai
berjemaat saat ini pun kita masih sering mendengarkan cerita tentang ini. Tetapi pada saat ini ada satu bagian yang akan kita bahas bersama-sama, akan kita renungkan bersama-sama, atau akan kita perhatikan bersama dari kisah ini, yaitu bagaimana respon Simon Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu yang sedang ditumpangi oleh murid-muridnya. Bacaan kita tadi ayat 27 sampai 30. Bapak Ibu yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab tadi diceritakan bahwa ketika murid-murid melihat ada sebuah sosok yang berjalan di atas air mendekati mereka atau mendekati perahu mereka, mereka terkejut, mereka sangat kaget dan berseru, "Lihat, itu hantu!" Lalu mereka berteriak karena ketakutan. Mereka sangat takut. Memperhatikan murid-murid yang sedang ketakutan itu, Tuhan Yesus segera menghampiri mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang sangat menarik untuk kita perhatikan dalam kisah atau cerita ini, Bapak Ibu yang kekasih, setelah mengetahui bahwa yang berjalan di atas air itu bukan hantu, melainkan Tuhan, maka Petrus berseru dengan mengatakan bahwa, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Respon Petrus ini ada banyak sekali pendapat dari para penafsir. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kesombongan rohani Petrus yang mau menunjukkan atau mau memperlihatkan kepada murid-murid yang lain bahwa dialah orang yang paling atau amat sangat beriman. Ada pula penafsir yang mengatakan bahwa itulah sifat Simon Petrus yang selalu reaktif dan mau memperlihatkan kepada orang lain bahwa dialah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mendengar seruan Petrus itu, maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tampak ketika Petrus bisa berjalan beberapa saat di atas air, ia seolah-olah mau menunjukkan atau mempertontonkan kepada teman-temannya bahwa dialah yang paling hebat, sama seperti Tuhan Yesus. Dan memang inilah sifat dari Petrus yang diketahui pula oleh semua teman-temannya. Tetapi kesombongan Petrus yang mau dipamerkannya itu kepada semua teman-temannya terpatahkan oleh satu hal yang kecil sekali. Hal kecil itu ialah angin sepoi-sepoi yang bertiup di telinganya. Angin sepoi-sepoi itu ternyata membuat Petrus yang sombong rohani itu menjadi takut. Dan perlahan-lahan ia mulai tenggelam. Karena merasa mulai tenggelam, ia berteriak, "Tuhan, tolonglah!" Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, memang engkau bimbang." Bapak Ibu yang kekasih, Petrus memang bimbang, Petrus memang ragu. Karena kedatangannya kepada Tuhan Yesus sebenarnya bukan disebabkan karena kepercayaannya yang sungguh bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan perbuatan yang besar dan ajaib, melainkan karena ia mau menunjukkan, ia mau mempertontonkan kehebatannya kepada teman-temannya. Jadi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa Petrus tenggelam karena dua hal. Yang pertama, ia tenggelam karena kesombongan rohaninya. Yang kedua, ia tenggelam karena kelemahan imannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita semua,
tentang cerita Simon Petrus ini. Bagaimana dengan iman kita, orang-orang yang percaya dengan situasi akhir-akhir ini yang sedang kita alami? Kita sedang ada dalam keprihatinan, kita sedang ada dalam kegelapan. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan bacaan kita, kita memahami maksud Tuhan dari pembacaan ini. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi, kebimbangan itu selalu mengakibatkan kita menjadi tenggelam atau kita tenggelam dalam berbagai persoalan hidup ini. Karena bimbang, kita mulai ragu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib untuk mengangkat kita dari berbagai persoalan, bahkan penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatian kita juga bahwa sama seperti Petrus, kita juga sering bimbang dan perlahan-lahan tenggelam dalam berbagai persoalan hidup kita. Justru karena tipuan angin sepoi-sepoi di telinga kita. Dalam konteks akhir-akhir ini, angin sepoi-sepoi itu adalah berita-berita yang dirembuskan atau berita-berita yang disampaikan, baik itu melalui televisi, baik itu melalui media-media sosial kita. Berita-berita yang simpang siur itu dalam kenyataannya sering membuat kita bimbang serta ketakutan yang sangat amat berlebihan. Kita memang berdoa setiap saat untuk memohon perlindungan Tuhan, terutama dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona yang sangat menakutkan ini. Semula kita memang sangat yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan dapat melindungi kita. Tetapi ketika kita mendengar, ketika kita membaca berita-berita yang ada di media sosial, iman kita mulai goncang dan kita menjadi bimbang. Kita mulai ragu terhadap kemahakuasaan Tuhan. Kepada kita, Bapak Ibu yang sedang bimbang dan takut saat ini, Tuhan Yesus datang menghampiri kita di tengah-tengah perahu hidup kita, dan Ia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27b. Bapak Ibu yang dikasihi, yang kedua, kita tadi sudah mendengar bahwa ada 2 faktor yang membuat Petrus tenggelam. Selain karena kelemahan imannya, ia tenggelam karena kesombongan rohaninya, ia mau pamerkan kepada teman-temannya. Nah, bercermin dari kesombongan rohani Petrus ini, marilah kita berhati-hati dalam menunjukkan atau memperlihatkan iman kita ke tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, atau di tengah-tengah bencana yang sedang menimpa kehidupan kita atau yang sedang menimpa dunia negara kita saat ini. Tidak perlulah kita berlebihan dalam memamerkan kehebatan iman kita. Sikap iman yang baik yang perlu kita lakukan dalam menghadapi bencana ini ialah, marilah kita tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil berseru, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seruan seperti inilah yang menyebabkan atau yang membuat Tuhan membuka tangan untuk mengangkat kita dari penderitaan yang sedang kita alami. Matius 14 ayat yang ke-30b. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi, berhentilah bimbang dalam menghadapi bencana yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Sebab sama seperti yang dijelaskan oleh pakar kesehatan yang mengatakan bahwa rasa bimbang, rasa cemas yang berlebihan, justru itu yang memproduksi kecemasan kita, yang memproduksi penyakit di dalam diri kita, yang membuat kita sakit, yang membuat segala macam penyakit boleh masuk di tubuh kita karena kecemasan dan kebimbangan yang berlebihan yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang terkasih,
Ingatlah bahwa hal-hal seperti ini juga sudah diperingati pula oleh Rasul Yakobus ketika ia mengatakan bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6b. Ya, kebimbangan akan membuat kita semakin hancur seperti perahu yang dihempaskan ke batu karang oleh gelombang laut. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi, dalam kebimbangan hidup, marilah kita mendengar janji Tuhan Allah kepada kita yang Ia katakan kepada kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 4 ayatnya yang ke-10. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, merespon firman Tuhan saat ini, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 327 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua, sambil Bapak Ibu rumah menunjukkan persembahan. Jangan kamu takut. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan berjemaat kami, Jemaat Shalom GKSS. Pada saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu melalui media sosial ini Tuhan, meskipun secara virtual. Tetapi kami bersyukur bahwa kami dapat melayani jemaat di rumah mereka masing-masing. Ini adalah ungkapan syukur kami, sukacita kami Tuhan. Kami dapat saling menyapa dan memberikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga bagi tua-tua jemaat kami yang ada di dalam Jemaat Shalom GKSS Tuhan. Tuhan, situasi saat ini membuat kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi lewat doa-doa kami Tuhan, kami menaikkan doa kiranya mereka juga menyertai mereka semua, melindungi mereka, menjaga mereka, menjalani hari-hari tua mereka Tuhan bersama
di rumah saja ya Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan, bagi anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah Tuhan, baik dari tingkat PAUD sampai dengan mahasiswa. Tuhan, mereka menjalankan semua lewat daring Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka semua. Ilmu yang mereka pelajari melalui guru dan dosen akan menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka, terutama masa pendidikan mereka ya Tuhan Yesus. Ini bukan halangan untuk mereka menjadi pandai, untuk mereka menjadi pintar Tuhan, tetapi mereka diajar bahwa mereka akan selalu bersatu meskipun jarak terpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini ya Tuhan Yesus, kami mengalami kebimbangan, kami mengalami kecemasan. Tuhan, situasi yang mencekam, yang menakutkan ini, kami tidak dapat menyapa saudara-saudara kami yang mengalami duka atau menyapa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami tidak dapat melihat mereka. Tuhan, mampukan kami untuk saling mendukung dalam doa-doa kami di tiap-tiap keluarga kami Tuhan, agar semua kami Tuhan, semua yang menderita, semua yang sakit diberkati oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Semua para medis Tuhan, garda depan Engkau berkati, agar mereka juga dikuatkan untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Terutama pemerintah Tuhan, kami mohon daripada-Mu, berilah hikmat kepada pemerintah bangsa kami Tuhan, agar mereka memutuskan segala sesuatu dengan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus, yang dapat mensejahterakan rakyat, terutama memperhatikan situasi rakyat saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini juga di tengah-tengah peribadahan kami, di keluarga kami masing-masing Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Persembahan ini kami berikan kepada-Mu Tuhan, berkati agar lewat persembahan jemaat-Mu ini ada waktu nanti Tuhan persembahan ini dikumpulkan untuk dipakai demi pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Shalom atau di mana saja Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Yesus, banyak hal yang kami minta daripada Tuhan, tetapi kami mohon terutama, berikanlah kami hati yang teguh, berikanlah hati kami yang tenang Tuhan, agar kami tidak bimbang, kami tidak ragu menghadapi situasi saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kami. Ampuni kami ya Bapa, ini doa kami, ini syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, penolong kehidupan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi tembang pemutusan PKJ 241 ayatnya yang pertama, tak kutahukan hari esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tetap bukan
beraktivitaslah di rumah dengan damai sejahtera, berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.